Kalau menurut kalian sendiri, green flag tuh kayak gimana? Mereka tuh secara tidak sadar akan tertarik sama wanita yang mirip sama ibunya. Gue lagi discuss sama orang kan. Gue tanyain dia, karena kan kita mau bahas ini nih hari ini nih. Gue pengen tahu nih POV dia nih, green flag gimana. Gue ditanyain balik, cewek green flag gimana? Jawaban dia. Hai, selamat datang di podcast Menjadi Wanita bersama aku Al. Bersama aku Jia. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Ini pertama kalinya di podcast Menjadi Wanita kita mengundang pria. Halo. Boleh diperkenalkan dulu kali ya? Oke, jadi nama gue Michael. Gue salah satu video produser di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Asik, oke. Hari ini kita mau ngomongin apa sih Mbak Jia? Kalau boleh tahu nih, temanya soalnya agak unik ya, karena kita mengundang cowok. Ini sengaja kita pilih background yang ijo-ijo, karena hari ini kita mau ngomongin cowok green flag. Terima kasih. Kebetulan bajunya memang sengaja hijau. Iya, betul juga ya. Bener juga ya, nggak ngeh ya kita. Awalnya mau pakai putih padahal. Oh gitu, I see. Good choice. Bener-bener. Lupa topiknya, sorry. Oke, jadi hari ini tuh kita akan ngebahas tentang cowok green flag ya. Mungkin kayak dari ciri-cirinya seperti apa, terus mungkin how to get cowok green flag, tipsnya dari cowok langsung. Betul banget. Nah, mungkin kita masuk ke pembahasan pertama dulu kali ya. Sebenarnya cowok green flag tuh ciri-cirinya kayak gimana sih? Kalau dari pandangan cowok ya, karena kan pasti beda nih kalau sama cewek. Exactly. Kalau dari ngobrolin bareng cewek ya, kebanyakan tuh cewek bilang cowok pasti cowok yang mandiri, ya kan, gak main fisik, gak main fisik. Habis itu respect sama sayang sama orang tuanya kali ya. Terus menarik. Apalagi ya, kayaknya kebanyakan seputar situ. Tapi kalau menurut gua, yang beneran green flag itu dia pasti punya prinsip. Kita pernah bahas ini. Yes. Harus punya prinsip. Dia tuh harus tahu ngomong tolong, maaf, terima kasih. Terus ya dia harus sayang sama orang tuanya sih. I see. Berarti Dia sebenarnya harus respect. kata kunci mungkin manners ya. Yes. Secara keseluruhan mungkin ya. I see. Lanjut aja, gue tuh mau tanya juga. Iya justru boleh. Oke, kayak boleh. Oke, Gimana? Kalau menurut kalian sendiri, green flag tuh kayak gimana? Oke, menarik. Siapa dulu yang mau tiba-tiba jawab? kita yang jadi narasumber ya. Kan harusnya yang jawab ini tuh sebenarnya si cewek. Mereka tuh melabeli cowok green flag tuh gimana? Bagaimana? Kan yang melabeli red flag juga wanita kan? Iya, betul. Gak mungkin cowok melabeli cowok lain red flag. Betul, Benar setuju sih. sih. Benar. Betul sih. Kamu dulu? Aku dulu ya? Boleh. Oke, kalau menurut aku benar sih yang sebenarnya dikatakan Mike. Aku nge-quote bagian manners-nya ya. Jadi cowok green flag itu mereka yang tahu manners-nya. Mereka tahu memposisikan diri itu harus seperti apa di masyarakat ini gitu ya. Seperti kata maaf, terima kasih dan tolong itu memang nggak semua orang terbiasa untuk melakukan itu gitu. Apalagi maaf. Benar. Dan kemudian of course dia nggak boleh main fisik, ya kan? Emotional intelligence-nya baik. Dia tahu bagaimana cara mengelola emosi. Jadi tidak apa ya? Dia tidak diatur oleh emosinya gitu. Sedangkan dia yang bisa mengelola emosinya. Itu sih menurut aku. Oke. Kalau Bajia mau nambahin? Sebenarnya ini agak tricky ya, karena pertanyaan itu terlalu general buat aku. Tapi kayak mungkin based on kayak recent findings. Asik. Aku bakal ngeliat hubungan dia sama ibunya. Betul, biasanya kayak bukan aku nanya ya, kayak tapi lebih aku kayak menggali cerita-cerita dia, gimana dia menceritakan ibunya. Apakah obses? Kayak kita kan nggak mau ya sama cowok yang ada mommy issues atau kayak anak mami gitu ya. Kita nggak mau itu, tapi atau justru yang jeleknya adalah dia spiteful sama ibunya. Dia punya kayak amarah yang sebenarnya mungkin trauma yang belum healed gitu. Itu sih. Nah kalau buat aku cowok green flag itu adalah dia itu sayang sama ibunya tapi nggak ketergantungan. Yang sehingga itu menimbulkan rasa mandiri, perilaku mandiri itu, tapi dia juga respect. Sama mungkin yang terakhir yang mungkin juga sempat menjadi alasan kenapa kita bikin podcast adalah dia bisa nempatin posisi. Yes. Saat
ibunya membutuhkan atau saat istrinya membutuhkan. Wah, itu menarik tuh, ntar kita gali lebih dalam lagi ya. Berarti kalau dia sayang sama bapaknya red flag. Enggak Kan juga. tadi sama ibunya baru green flag. Enggak juga. Berarti dong. kalau Orang sayang tua bapaknya berarti ya. red flag. Orang tua ya. Iya dong. Enggak, kalau sayang sama bapak orang lain red flag ya. Itu salah. Nggak boleh. Itu. Itu jatuh nama orang. Bener, tapi kalau ke bapak sendiri menurut aku enggak sih. Enggak sih. Justru Ya. malah bagus juga. Mungkin generalnya ke hubungan orang tua, cuman karena kita wanita ya, kita akan mungkin lebih fokusnya kepada ibunya. Karena itu akan mungkin mencerminkan gimana dia akan treating kita. Jadi gue tuh pernah baca ya, laki-laki kebanyakan memilih wanita tuh dari apa namanya yang punya sifat sesuai sama mamanya. Kita udah bahas. Yes, betul. Oke. Mereka tuh secara tidak sadar akan tertarik sama wanita yang mirip sama ibunya. Oh, berarti kalau gitu secara kalau aku kehubungkan dots-nya nih, apakah kita harus menjadi mamanya? Maksudnya kita harus gitu bukan dong. Gak bisa dong, gak Masa bisa deketin dong. bapaknya? Kan nggak gitu. Bukan, maksud aku berarti kita harus punya sifat yang kurang lebih itu dimiliki sama ibu-ibu dari para cowok green flag ini. Ya mungkin secara sederhananya kalau misalnya memang kita lagi pengen deket atau lagi deket sama cowok yang green flag, somehow kita harus jadi green flag juga sebagai cewek, yaitu memiliki sifat naturalnya seorang ibu gitu loh. Itu sih yang kayaknya ya Oke, kalau yang menarik. aku ya. Menarik. Ini Kenapa menarik nih? Pengen debatkan nih. gue lagi discuss sama orang kan. Gue tanyain dia karena kan kita mau bahas ini nih hari Iya, ini nih. iya. Gue pengen tahu nih POV dia nih, Iya, gimana? green flag gimana? Gue ditanyain balik, cewek green flag gimana? Oke. Jawaban dia? Hah? Kan gue yang ditanyain. Iya dong. Iya, iya. Gue tanya dia Iya. cowok green flag gimana? Dia Iya, tanyain gue cewek green iya. flag gimana? Jawaban lo. Tadi kan kita udah nih. Yes. Ya. Jawaban lo. Sebenarnya cukup mirip kayak tadi ya. Mandiri, tahu tujuan dan goalsnya apa, walk the talk, udah. Mungkin ada lagi tapi nggak kepikiran. Itu tiga doang. Tapi sebenarnya agak tricky ya, karena kalau yang kita sebutin tadi itu trait-nya lebih kepada kayak green flag as a human being nggak sih? Kayak itu basic Iya. banget Makanya gitu. gue bilang. Iya Itu gitu. sebenarnya general. Nah, yang menjadi challenge bagi kita adalah gimana cara kita kayak membedakan itu, you as a human and you as a gender gitu. Itu menurut aku challenge-nya di situ sih. Apalagi kalau cowok. Sebenarnya kita melabeli sesuatu green itu agak sulit sih sebenarnya. Agak sulit ya. Kenapa? Karena orang kan masing-masing beda ya. Satu-satunya cara buat tahu, kenal, ngobrol. Communication is the key. Nah, jadi ngobrol dulu, gali dulu plus minusnya apa. Bisa nggak nih kita apa namanya toleransi minusnya dia? Kan nggak semuanya kan sama kan. Even menurut dia ada apa namanya menurut dia sifat cewek ini mirip ibunya pasti ada bedanya juga. Jadi minusnya gimana? Mau diapain nih? Bisa diterima atau enggak? Kalau bisa diterima ya udah. I see. Ke titik komprominya ya, gimana titik tengahnya gitu. Oke, kemarin aku ada sempet kayak bahan obrolan gitu ya sama temen cewek. Split bill. Menarik nih. Oke, gimana nih? Suka mancing nih. Iya. Coba. Split bill, first date, yang ngajak date cowok. Terus dia minta split bill. Enggak minta sih, tapi lebih kepada kayak dia menawarkan, mau split bill enggak? Cowok yang ngajak Yes. first date. First date. Hei cowok-cowok. Anda yang ngajak first date, Anda yang bayar itu ya. Jangan ceweknya lah. Oke. Iya dong. Iya. Kecuali si cewek mungkin ngotot ya. Ya udah gitu. Ngotot. Tapi kan kemungkinannya kecil ya. Namanya kita yang ngajak, ya udah kita yang keluar. Berarti menurut lo itu cowok yang red flag dong? Kalau misalkan Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Siapa tadi korban judol? Oh. Enggak, bercanda. Enggak. Ribet tuh ya. Sebenarnya kita itu nggak bisa ngambil kesimpulan cowok red flag, cewek green flag dari satu situation aja Of course. gitu loh. Yeah. Kayak itu tuh nggak bisa secepat itu kali ya. Jadi kayak salah nih kalau netizen ngejudge ada nih cowok-cowok bikin konten atau apa Iya. tiba-tiba ngejudge green flag atau red flag itu belum tentu. Bisa jadi justru yang cowok yang green flag aslinya red flag.
kita nggak cowok pernah yang red tahu. flag ternyata dia green flag aslinya. Gitu. Itu setuju sih, itu setuju. Setuju ya? Berarti balik lagi komunikasi. Balik lagi komunikasi ya. Apakah pertanyaan jadi muncul pertanyaan baru nih? Apakah orang yang komunikasinya buruk selalu red flag? Belum tentu sih. Belum tentu. Belum tentu. Patut diperdebatkan ya berarti hal itu ya. Iya, benar. Harus ya balik lagi. Yang mau deketin, yang harus ngegali mau nggak mau. Even dia susah diajak ngobrol, ya yang mendekati harus menggali. Gitu. Kenapa komunikasi yang jelek ya bisa aja jadi dari cara orang tuanya ngasuh dia dari kecil gimana? Gitu. Ya kan? Iya. Berarti untuk tahu itu juga kita harus kenal sama orang tuanya nggak sih? Aduh jauh sekali ya. Tapi I mean in the future gitu Ini loh. Second date-nya sama orang tua. Ya gitu. Nanti benar-benar dideketin bapaknya lagi. Anda nih kayak naik tangga nggak dari step 1 langsung loncat yang 10 loh. Nggak, maksud aku in the the process ya. Karena itu terlalu kelihatan kan ke jauh ke depan kan memang. Iya. Tapi sebenarnya bisa digali juga sih. Ya, tinggal tanyain aja ke dia orang tuanya gimana. Gitu. Yes. Oke. Biasanya mungkin sebagai cowok ya, ke cewek ya, menilai cewek yang green flag. Apa satu pertanyaan yang biasanya lu tanyain untuk menentukan dia itu baik atau buruk? As in kayak green flag atau red flag. Apa yang satu pertanyaan yang lu kasih ke cewek yang lagi lu deketin nih, yang kayak dari pertanyaan ini gue bakal bisa kayak tahu nih kira-kira nih cewek baik atau buruk. Ya udah, kalian dulu deh jawabnya kalau gitu. Apa yang kalian tanyakan ke cowok untuk kalian cap dia green flag atau red flag? Apa yang kalian tanyain? Baja nih kayak udah punya jawaban ini. Dia soalnya penuh strategi dia. Dia ngedate dengan strategi. Mungkin ini kalau yang tadi, mungkin aku questions-nya agak terlalu weird and random ya. Don't judge me, it's up to you. Aku biasa bakal nanya, ini pertanyaan selalu akan muncul ke setiap cowok yang aku lagi deketin. Oke. Udah jadi seorang bapak nih, punya anak cowok. Anak cowok itu lagi S1, tiba-tiba speak up, aku suka cowok. Gimana responnya bapak? Coba jawab. Coba. Saya sebagai bapak punya anak cowok. Terus si anak ini cowok, dia suka cowok lain. Dia suka cowok. Iya. Usianya udah yang adult, jadi bisa take intinya decision. dia udah bisa mikir, dia udah bisa hidup sendiri, tapi dia suka cowok. Yes. Tolong jangan judge saya ya. Gak apa-apa, judge aja. Please. Oke, jadi kalau gua ya, sebenarnya kalau menurut gua, kalau misalnya si anak itu suka sama jenis, itu ada something dari dia gitu, yang mungkin karena orang tuanya dari caranya ngedidik sampai dia ada trauma sampai jadi gitu, atau mungkin dari lingkungan yang dia masuki gitu. Jadi ya mungkin gue bakal discuss dulu sih sama dia, ya bakal ngomongin dulu. Ya. Tapi kalau marah, ya kalau gua marah dia juga kasihan. Kan dia nggak minta juga ya. Lo akan menyalahkan diri lo sendiri nggak? Nggak ada, Sa. Kalau kayak gitu tuh itu never ending gitu. Never ending ya. Kayak gak ada solution. Nyalain diri tuh nggak ada solusi. Jadi ngapain gitu. Kalau udah terjadi ya udah. Terjadi ya kayak tinggal cari jalan setelah ini gimana. Tapi dukung atau enggak? Sejujurnya sih enggak ya. Tapi walaupun mungkin kalau kan udah jadi bapak nih, ada istri kan, gue minta istri yang maju. Oh gitu, istrinya kayak tolong gimana gitu. Dia ngomongnya sama bapaknya, dia takut sama ibunya. Sama ibunya. Karena mungkin kalau cowok lebih ngerti ya, lebih ngerti poin-poinnya. Ya. Kalau misalnya dia yang mulai ngomong ya udah. Tapi kalau gue yang buka, jujur ya agak awkward sih ya. Awkward sih ya. Kayak langsung nodong gitu. Jadi kalau dia ngobrol oke, tapi kalau misalnya gue disuruh ngomong, ajakin istri. Jadi lo kan melibatkan pasangan lo untuk problem solving ini gitu ya. Bisa jadi dia juga yang salah kan? Bisa. Si mamanya kan. Bisa jadi ada anaknya yang trauma sama wanita gara-gara ibunya. Apakah berarti Anda menyalahkan dia? Enggak bercanda. Oke.
Cowok kalau nikah, Saya belum nikah. andai nanti Ya. suatu saat akan menikah, itu lebih penting mana? Right person or right timing? Right person atau right time? Yes, nggak bisa dudanya ya. Ini cukup sulit ya. Right time itu kita nggak bisa milih ya. Itu bakalan datang kalau ada yang namanya action, guys. Ya kan? Tapi Setuju. right person, lu tuh bisa pilih dari sekarang. Ya, tapi tergantung juga, lu tuh ketemunya, lu tuh rajin ketemu orang atau enggak gitu. Lu tuh menutup diri atau membuka diri. Kalau lu menutup diri, kemungkinan ketemu right person juga makin kecil. Tapi kalau right time, kalau right personnya kita nggak ketemu, right time juga susah juga. Right time itu cuma bisa nunggu aja. Tapi yang paling pertama action. Buat cari right person. Jadi itu nggak bisa dipilih sebenarnya. Pilih. Harus dipilih. Pilih, Mending let's say. person. Apa? Right person. sih. Right person. Bener, right person. Oke. Karena right timingnya bisa diusahakan ya. Right time Iya. tuh bisa kapanpun. Iya, Oke. iya. Right, setuju sih. Dan Right itu out of the timing, control. right timing bisa diusahakan bareng the right person. Oke, bisa diterima. Bisa diterima. Oke. Gimana menurut kamu? Iya, kalau menurut aku itu bisa mengikuti sih. Timing itu bisa mengikuti. Oke, mungkin misalkan contoh ya, katakanlah kita ketemu cowok green flag, tapi saat ini timingnya dia itu lagi dalam posisi misalkan lagi S2 gitu misalkan. Atau saat ini dia lagi fokus sama karirnya gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut aku masih bisa diusahakan selama keduanya mau sama-sama untuk bersama gitu. Kayak kita kasih ruang mereka untuk berkembang dulu, sama halnya dengan mereka ngasih ruang ke kita untuk berkembang dulu, at the right timing, nantinya bakal jadi right timing gitu. Menurut aku sih gitu Benar sih. kan? Ya, berarti mending right person sebenarnya. Iya. Secara logika aja sih. Oke, sekarang ngomongin soal right person ya. Hmm. Gimana cara dapetin cowok green flag? Karena cewek-cewek ini tuh kebanyakan nih entah kenapa ya, kita tuh tertarik sama yang red flag gitu. Seakan-akan kita seakan-akan kita tuh selalu berusaha untuk memperbaiki sesuatu, apa ya? Sebenarnya Iya. tuh kita nggak chasing the Yes, red flag ya. yes. Kita maunya cowok green, Green flag. flag. But we always end up with red flag guys That's the somehow. question ya. Gitu. Jadi maksudnya populasinya lebih banyak gitu ya, red flag gitu. Iya. Bisa diputar balik. Saya sih kurang tahu ya. Saya kan tidak mencari cowok. Iya sih, bener. Mungkin sih. lebih kepada kayak tips Iya. buat Iya. cewek. Kalau mau deket atau mau end up with a green flag guy, itu ada tips nggak yang bisa di-share? As a cowok. Jujur saya nggak pernah dideketin sama cewek. Karena saya yang Masa? memulai. Oh. Iya dong, kan namanya cowok ya. Oh. Tapi nggak tahu sih, karena saya memang kurang peka orangnya. Oke, Iya kan? oke. Jadi ya udah. Tapi mungkin yang bisa gue bilang sih ya sama aja sih ke semuanya. Fokus ke diri kalian aja. Fokus jadi orang baik aja. Ya kan apalagi. Berarti about feminine energy nggak sih? Gimana nggak tuh? sih? Gimana About tuh? feminine energy. Berarti lo akan lebih attract sama cewek yang fokus sama hidupnya, yang take care of themselves, know what they want, ya right? Yes. Fokus sama hidupnya. Jadi lo yang akan ngejar dia gitu, bukan cewek itu yang akan nyari lo. Ya, jadi sebenarnya bukan cuma nyari cowok green flag juga ya. Bukan cuman intinya bukan cuma cari label green flag itu. Karena percuma juga green flag kalau dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kan kalian juga bakal repot ya. Itu tuh udah di tengah-tengah red flag juga kalau menurut gua ya. Jadi ya tentunya dia juga harus bisa mikir. Dia green flag dan dia juga bisa mikir. Ya kalau misalnya dia cari pasangan yang kayak sesuai maunya dia intinya baik aja, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan juga percuma juga ya. Kan nyusahin juga. Jadi ya balik lagi yang gue bilang, kalau gue nyari yang dia tuh punya goals, dia tuh tahu tujuannya. Menariknya adalah yang aku bisa simpulkan, cowok mencari sosok yang seperti ibunya dan perempuan mencari sosok yang seperti ayahnya. Iya, iya. Itu bisa gue jawab sih. Gimana?